segala yang dibiasakan, atau kita ambil bahasa ringkasnya, kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung selama Ramadan. Dan ini yang terbaik diantaranya, yang paling berkualitas. Jadi kalau Anda misalnya ingin melihat kegiatan-kegiatan Nabi, aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin kita melacak apa yang dikerjakan Nabi selama Ramadan, dan kita urutkan berdasar kualitasnya. Ya, ini yang kualitas biasa, ini standar, kan? Ini yang menengah, ini yang paling tinggi, yang bagusnya. Nah, ini Al-Imam Al-Bukhari menempatkan di antara pembahasan ini di bab yang ketujuh, yaitu kegiatan Nabi yang paling berkualitasnya, yang paling bagus gitu kan. Apa itu? Nanti kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza babun ajwadu ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Ya, ini adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlangsung selama Ramadan beliau, yang penuh kualitas, yang bagus. Jadi ada kana, ada yakun. Ya, kana berarti sesuatu yang telah berlalu, yakunu yang dibiasakan terus. Jadi ini bagus sekali ta'bir atau pengungkapan kalimatnya. Ini pernah berlangsung di masa Nabi, dan Nabi biasakan selama Ramadan. Jadi kalau masuk Ramadan nggak akan pernah keluar dari kebiasaan ini. Ya, jadi bahasa berpikirnya begini, Nabi aja selalu always, nggak pernah never saat Ramadan. Ya, masa kita yang bukan Nabi meninggalkan itu, gitu kan? Nah, jadi kita coba maksimalkan ini. Hadisnya nomor 1902, ya, hadis nomor 1902. Ya. Qala haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Ibrahim bin Sa'ad akhbarana Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi di sini teman-teman sekalian, rawi yang menghubungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sumber informasi hadis ini bersumber dari sahabat junior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wafat dalam usia 68 tahun, ya, sebagai mufti yang sangat luar biasa. Qala, beliau menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajwadan nas, orang yang paling bagus ya kualitas hidupnya. Ajwad itu juga di sini bisa diartikan ada ketawaduan, kelembutan, kerendah hatian. Pokoknya kualitas hidup yang bagus lah. Jadi semua aspek kebaikan itu berkumpul di situ, sehingga menunjukkan kualitas insan yang paripurna. Saya pengen pegawai yang SDM-nya paling bagus. Nah, itu ajwad nas, kan? Ajwad al-amilin, kan? Ajwad al-muwaddafin, pegawai yang paling bagus lah kualitasnya. Di sini disebutkan dari semua manusia yang pernah hidup di muka bumi. Nah, itu Nabi disebut dengan ajwad nas. Ya pantas lah, Allah sudah jamin kok di Al-Qur'an. Ya kan? Masih ingat di Quran surat 33 itu, di ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kan? Dan kami telah tetapkan di sisi Rasulullah SAW itu dalam pribadi kehidupannya itu ya suri teladan yang terbaik, dan persaksiannya disaksikan oleh orang-orang yang hadir di sekitar beliau. Ya, maka di sini dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang kualitasnya paling bagus di antara manusia dalam menyampaikan setiap kebaikan. Khair itu udahlah, kalau sudah disebutkan ajwadan nas bil khair, maka semua puncak kebaikan ada di beliau. Ya. Kemudian, nah, dari setiap yang baik itu, kan di Ramadan kita diminta mengerjakan kebaikan, amal soleh, gitu kan? Nah, sekarang dari sekian kebaikan itu yang melekat pada Nabi, dari senyumnya, katanya, perilakunya, sedekahnya, apanya, semua yang terbaik, yang paling top ya, TOP BGT-nya ada di Nabi lah. Ya, yang paling mulianya ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang di sini saat Ramadan bagaimana penampakan dari kebaikannya itu? Mari kita lihat. Kemudian wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Masyaallah, gitu kan? Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kalau saya sih menurut mungkin ini ada sedikit harakat ya. Oh iya, bisa menggunakan rafa, kalau kita mau kembalikan ke Nabi wa kana ajwada, kalau kita mau katakan ke kepribadian maka jadinya ajwadu di sini. Baik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus kualitasnya di antara manusia bil khair, dalam setiap kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan adapun yang terbaik, yang muncul kualitas terbaik itu ya pada saat Ramadan tiba. Tadi saya katakan di awal kan, kegiatan Nabi itu banyak yang baik-baiknya. Nah, ketika Ramadan yang paling tinggi kualitasnya apa? Yang paling bagus itu kan seperti apa? Baik, mari kita lihat. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wah, yaitu saat Jibril datang mengunjungi beliau. Jadi setiap Ramadan itu Jibril datang, kan, mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rutin setiap Ramadan. Nah, sekarang kita akan lihat. Ini yang akan kita ambil pelajarannya teman-teman sekalian, apa yang Nabi lakukan saat dikunjungi Jibril alaihissalam. Ya, saat berinteraksi dengan malaikat Jibril alaihissalam. Wa kana Jibril alaihissalam, adapun malaikat Jibril alaihissalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan, yaitu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Masya Allah, setiap malam.
datang setiap malam Ramadan. Wah, ini yang paling luar biasa nih. Ya, kan dalam setiap kesempatan di luar Ramadan ada wahyu baru menyampaikan kan, turun kan dalam berbagai cara ragam, ya. Dan Ramadan ini spesial sekali. Jadi tiap malam malaikat datang, malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu keadaan Nabi, sikap Nabi, sifat Nabi itu beda sekali. Saat waktu-waktu itu kualitasnya lebih bagus, lebih bertambah, kan? Apa yang dilakukan pada saat itu? Kemudian hatta yansalikha ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana. Ini dia. Ya, sampai teman-teman sekalian datang malaikat Jibril tiap malam, dan kegiatan yang berlangsung pada masa itu singkatnya adalah, ya kan, ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Nabi menyampaikan bacaan Al-Qur'an. Tiap malam Ramadan tuh, malam Ramadan. Masya Allah. Kan? Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi min ar-rihi al-mursalati. Allahu akbar. Ya, jadi kegiatan spesifik yang disampaikan, ya, saat Ramadan itu pertama yang terkait dengan Al-Qur'an. Saya ulang, yang terkait dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ini rahasia besar teman-teman sekalian. Saya ulangi, ini rahasia yang sangat besar. Jadi ada kebiasaan Nabi SAW setiap Ramadan, nanti hadis-hadis lain juga banyak. Nabi banyak bersedekah, banyak berbuat baik dan sebagainya. Tapi di sini ingin menunjukkan ajwad yang kualitasnya paling tinggi. Apa kualitas paling tinggi itu? Ternyata Nabi memanfaatkan ibadah di malam Ramadan. Ibadah di malam Ramadan. Baik, jadi kita bisa kasih catatan ya. Biasanya kan orang kalau siang udah puasa, udah apa, malamnya habis taraweh kan udah pengen istirahat, capek kan dan sebagainya, kan. Nah, terus sampai malam, sampai sahur lah bangun gitu. Ternyata itu malam-malam itu ada waktu-waktu, ada ruang-ruang yang cukup menarik, yang kalau kita bisa beramal memanfaatkan itu, ya seperti Nabi melakukannya, ada banyak keberkahan kita dapatkan. Ada banyak keberkahan. Apa diantaranya justru Nabi meningkatkan kualitas amalnya itu di malam Ramadan, terkhusus ketika malaikat Jibril mengunjungi beliau ya setiap malam. Ya, datang, dan Nabi menyampaikan bacaan Qur'annya. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang sampai kepada kita Al-Qur'an itu tidak pernah mengalami perubahan. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan rekayasa Nabi SAW. Jadi firman yang diberikan oleh Allah lewat malaikat sampaikan kepada Nabi, dan Nabi dimintakan untuk membacakan kembali kemudian dalam setiap fase Ramadan untuk menunjukkan kebenaran risalah Islam. Ya, sekaligus menunjukkan kepada kita tidak ada yang salah sedikit pun dari Al-Qur'an. Yang kita bisa ambil pesannya adalah di sini satu adalah terkait dengan interaksi dengan Al-Qur'an. Saya pernah sampaikan sejak masa tarhib Ramadan. Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Ya, bahkan kemuliaan Ramadan didapatkan dari keberkahan turunnya Al-Qur'an. Dari keberkahan turunnya Al-Qur'an. Maka ketika Al-Qur'an turun ya di satu bulan, bulannya Ramadan, maka bulan itu menjadi mubarak, bulan yang pernah diberkahi. Yang bawa Quran itu malaikat Jibril, maka naik status jadi Sayyidul Malaikah wal Mursalin, Ruhul Amin, kan? Kemudian disampaikan di harinya Jumat di Sayyidul Ayyam, malamnya di malam Al-Qadar. Masya Allah, semuanya mulia. Turun di Makkah, Makkah Mukarramah. Turun di Yathrib, jadi Al-Madinah, Al-Munawwarah. Ya, turunnya lewat Nabi Muhammad SAW, jadi Nabi yang paling mulia. Khatamil Anbiya wal Mursalin, Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Pemimpin para Nabi, pemimpin para Rasul, semua mulia. Karena itu Ramadan, banyak ulama menyebutkan bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Karena itulah kualitas tertinggi yang Nabi sampaikan saat Ramadan. Di antara sekian amalannya adalah interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Jadi pertanyaannya sampai dengan hari ke-12 ini teman-teman sekalian, kita ambil kaidah umumnya dulu. Ya, dari 12 hari ini berapa banyak kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah bacaannya kah, gitu kan? Ya, coba dilihat bacaannya kah bagaimana. Jadi kalau ngambil rumus Nabi kan setiap malam nyampaikan. Kalau setiap malam berarti ada 30 malam, berarti 30 kali nyampaikan kan? Makanya ulama sering membagi, ya udah sehari 1 juz misalnya kan, diukur sampai dengan ke malam harinya. Kalau mau kita bagi, ya kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 1 juz dibagi kepada 5 bagian. Nanti isyanya ya setelah salat isya, tarawih kita baca sebentar untuk menutup setiap malamnya. Jadi satu hari 1 juz, sehari 1 juz, begitu selesai 30 malamnya 30 juz, atau 30 harinya 30 juz. Jadi kaidah pertama di sini adalah amal yang istimewa saat Ramadan teman-teman sekalian, yang amalan itu sekaligus diberkahi oleh Allah melalui turunnya malaikat. Jadi kalau kita misalnya lihat kebiasaan malaikat di bulan Ramadan, bahkan ayat-ayat spesifik yang turun, bahkan nanti ada satu malam semua malaikat turun, itu hanya Ramadan. Hanya Ramadan. Jadi kalau di hari-hari biasa itu menunggu ke waktu sahar. Di waktu sahar itu nanti banyak malaikat ya mengaminkan doa, karena Allah disitu mengijabah doa-doa. Waktu sahar tuh waktu semenjelang ke fajar, yang sekarang kita sahur itu, waktunya namanya sahar. Tapi Ramadan tidak tiap malam. Tiap malam, bahkan siang malaikat menyertai kita ya untuk memohonkan ampunan kepada Allah ya, supaya kalau kita puasa dengan benar ya, itu disertai. Malam itu lebih spesial, malam Ramadan spesial. Banyak malaikat yang turun memberikan keberkahan khususnya di malam Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fihi ya. Jadi mereka turun di setiap malam Al-Qadar itu, semua malaikat sampai sunyi senyap
keadaan di alam semesta ini, sampai Ibnu Katsir rahimahullah itu memberikan gambaran kepada kita saking senyapnya, menunjukkan ketenangan ya dalam lingkungan sekitaran, sehingga tanda Al-Qadar diantaranya disebutkan oleh para ulama, tenang suasananya, gitu kan, nggak terlalu berisi, kemudian alamnya tenang, teduh, besoknya matahari nggak terlalu panas, ya nggak terlampau juga redup ini, jadi ya ideal lah, ideal keadaannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, pertama adalah kita evaluasi sampai dengan hari ini bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Coba sudah baca berapa juz, ya kan? Sudah baca berapa banyak? Sudah belajar belum mengevaluasi bacaan-bacaan kita, pemahamannya bagaimana? Bahkan ada yang menghafal. Nah, ini kembali kepada kita, teman-teman sekalian. Kalau Nabi membiasakan interaksi dengan Al-Quran, kita sudah sampai mana? Nah, dan ternyata Al-Quran ini begitu penting ya, teman-teman sekalian. Itu keberkahan akan menyertai. Jadi sebetulnya inti dari ini adalah ketika Anda bisa memaksimalkan ibadah dengan Al-Quran dan meningkatkan kualitasnya, itu yang terbaik selama Ramadan, maka Al-Quran akan mendatangkan banyak keberkahan. Banyak keberkahan. Kalau nggak percaya silakan lah. Minimal pertama ketenangan kepada jiwa kita dulu. Terus ada dorongan untuk merubah kebiasaan kita. Karena orang dekat dengan Al-Quran itu pasti tanda pertamanya kalau benar dia baca aja, itu merubah perilaku jadi lebih baik. Itu keberkahannya. Ya, jadi dia lancar baca aja, malaikat satu ditugaskan kok, namanya syafaratul kiramil bararah. Ya, ya walladzi yatata'u wa syaquna alaih dan falahu ajran. Kemudian ada pun yang lancar, masyafaratil kiramil bararah. Jadi orang yang lancar bacaannya, teman-teman sekalian, yang terbiasa baca, pengen baca, yang kayak tadi Nabi mempresentasikan, menyampaikan bacaannya kepada malaikat, kan? Terus dalam bahasa kita khataman, kan? Terus, nah itu orang yang lancar terbiasa baca, Allah kemudian berikan perlindungan lewat malaikat syafaratil kiramil bararah. Kiram yang mulia, menjaga kemuliaan, bararah mengarahkan pada kebaikan. Makanya orang yang benar bacaannya saja, ahli Quran dari segi qiraah, itu akan terdorong berbuat baik. Ya. Sabiqum bil khairati biidznillah, kalau surah Fatir ayat 32 itu gitu. Sabiqum bil khairati biidznillah, ditergerak untuk berbuat baik. Itu keberkahannya. Ya, belum keberkahan pahalanya. Setiap hurufnya itu kan Masya Allah, kalau hari biasa 10 Ramadan boleh jadi dikalikan lebih banyak daripada itu. Jadi Al-Quran ini kenapa disebut amalan inti saat Ramadan selain amalan-amalan yang lainnya, dan ini ditingkatkan kualitasnya oleh Nabi karena banyak mendatangkan, karena magnet berbagai macam pahala, kebaikan, rahmat dan keberkahan. Dari pahalanya udah berapa banyak? Ya kalau sholat kan sekali selesai 10 gitu kan. Kalau berjamaah 27, kalau datang ke masjidnya tambah 25 dengan yang lain-lainnya. Quran tuh setiap hurufnya. Setiap hurufnya. Ya, Anda baca Al-Fatihah aja saya tanya berapa huruf, bukan berapa ayat, berapa huruf. Al-Baqarah hantam berapa huruf, bukan berapa ayat. Kan? Berapa pahala didapatkan? Dan rumus pahala itu kan menutup dosa. Jadi kalau pahala kita dosa berbuat 1 nih, dapat pahala misalnya 10, kan nutup tuh, masih ada keuntungan 9. Dosa besar harus banyak lagi ini nutupnya nih, nggak mudah itu. Makanya ditaubatin dulu supaya lebih ringan ininya, jadi nutupnya lebih banyak. Dan amalan cerdas mengatakan setiap yang amalannya mungkin biasa tapi pahalanya banyak, itu yang kita kumpulkan, dan Al-Quran mewakili itu.